Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Andri Putra Perdana dengan NPM 52017111068 akan menjelaskan tentang 7 tradisi komunikasi. Nah, kritis yaitu yang mengkritisi semua tradisi, memberikan sudut pandang baru untuk konteks atau cakupannya, yaitu budaya dengan kelompok teori budaya keanekaragaman dengan sudut pandang feminis, dengan subkelompok teori sudut pandang feminis, dan dengan fenomena wanita yang diutamakan di transportasi umum. Sedangkan untuk publik dengan fenomena manusia mematuhi simbol di jalan raya dengan subkelompok teori dramatisme dan kelompok teori publik. Selanjutnya, sibernetika yang berarti inti tradisi sibernetika yaitu pemrosesan informasi dan pengolahan informasi. Dengan fenomena teori yaitu musyawarah kelompok, dengan subkelompok teori pemikiran kelompok dan kelompok teori organisasi dan masuk dalam konteks satu cakupan massa. Sedangkan untuk fenomena pertukaran pelajar masuk ke dalam subkelompok teori pertukaran sosial, kelompok teori pengembangan hubungan, dan masuk dalam cakupan atau konteks budaya. Sedangkan makna lagu tip X sama jalan kawan masuk ke dalam spiral kelompok teori spiral keheningan dengan kelompok teori media dan konteks atau cakupan interpersonal. Sedangkan untuk sosiokultural yaitu pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Dengan fenomena yaitu menggelengkan kepala yang mengartikan tidak, yang berarti interaksi simbolis untuk subkelompok teorinya dengan kelompok teori diri dan pesan dan konteks atau cakupan intrapersonal. Sedangkan untuk fenomena arti kata gedang yang berbeda setiap daerahnya masuk ke dalam subkelompok teori kajian budaya, kelompok teori media, dan konteks atau cakupan massa. Sedangkan untuk fenomena yang menekuni bidang permesinan masuk ke dalam subkelompok teori sudut pandang feminis, kelompok teori budaya keanekaragaman, dan konteks atau cakupan budaya. Sosiopsikologis yaitu hubungan kausal atau sebab akibat pada fenomena sosial. Dengan fenomena orang yang ingin bertahan tapi selalu berselisih, dengan subkelompok teori disonansi kognitif, kelompok teori diri dan pesan, dan konteks atau cakupan interpersonal. Sedangkan untuk konteks atau cakupan kelompok kecil dengan fenomena yaitu mencari persetujuan untuk mencapai konsensus keputusan akhir, yaitu dengan subkelompok teori pemikiran kelompok dan kelompok teori organisasi. Semiotika yang berarti studi tentang tanda dan berpikir mengenai kelaziman tanda. Dengan fenomena menundukkan wajah saat melewati di sekitar orang yang lebih tua dari kita. Dengan subkelompok teori wajah dan kesopanan, kelompok teori budaya dan keanekaragaman, dan masuk ke dalam konteks organisasi. Sedangkan untuk interpersonal dengan fenomena tahlilan dengan subkelompok teori kultivasi dan masuk ke dalam kelompok teori media. Fenomenologi yaitu interpretasi pengalaman yang berbeda pada sebuah fenomena sosial. Dengan fenomena yaitu perokok yang tetap melakukan merokok walaupun tahu hal itu akan membahayakan tubuhnya, masuk ke dalam subkelompok teori disonansi kognitif, kelompok teori diri dan pesan, dan masuk dalam konteks atau cakupan interpersonal. Sedangkan untuk yang konteks atau cakupan personal, cakupan publik dengan fenomena memberikan bimbingan yang cukup, yaitu masuk ke dalam subkelompok teori pengurangan ketidakpastian dan masuk ke dalam kelompok teori pengembangan hubungan. Sedangkan untuk konteks atau cakupan massa masuk ke dalam untuk konteks massa dengan fenomena masyarakat hanya mengikuti tren di TV padahal itu hanyalah acting atau settingan. Itu masuk dalam ke kelompok teori kajian budaya dan kelompok teori media. Yang terakhir yaitu tradisi retoris yang berarti seni berbicara praktis dengan konteks atau cakupan budaya dengan fenomena memberikan jawaban nonverbal atau mimik muka dengan kelompok teori negosiasi wajah. Sedangkan untuk konteks atau cakupan publik dengan fenomena kesopanan seminar dan masuk dalam kelompok teori publik.
Sekian dan terima kasih.